Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang perbedaan bimbingan dan konseling dengan helping profession. Nah, di sini ada nggak nih yang tahu tentang bimbingan itu apa? Bimbingan bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk membantu mengarahkan keputusan dalam pemilihan yang paling berpengaruh dalam kehidupan. Bimbingan sendiri biasanya bersifat untuk umum atau menyeluruh dalam jumlah yang banyak. Bimbingan hanya sampai pada titik pengarahan dan perkembangan saja dan tidak sampai ke arah pemecahan masalah. Bimbingan juga memfasilitasi perkembangan yang ada dalam kesadaran diri sendiri maupun memahami lingkungan luar. Bimbingan biasanya dilakukan di sekolah dan dalam pelaksanaannya mencakup satu sekolah maupun satu kelas. Seperti contoh, membantu memberikan pengarahan kepada para siswa mengenai kelanjutan sekolah sesuai kemampuan para siswa itu sendiri. Konseling adalah suatu usaha untuk membantu memecahkan masalah yang dialami oleh individu. Konseling ini bersifat penyembuhan dan perbaikan. Masalah yang dimaksud dalam konseling ini mencakup masalah psikologis pada seseorang seperti rasa kecemasan, keraguan, kekhawatiran, dan tekanan yang dialami oleh seseorang. Konseling ini ranahnya lebih ke pribadi, sehingga dalam melakukan konseling hanya dengan jumlah yang sedikit atau hanya satu individu saja, sehingga lebih intens dalam menangani permasalahan. Tidak semua orang membutuhkan konseling, dan yang membutuhkan hanya individu yang memiliki permasalahan dan datang ke konselor. Bisa juga konselor yang mendatangi karena konselor mencermati masalah orang lain sehingga langsung tergerak untuk membantu permasalahan orang lain tersebut. Jadi, suatu permasalahan bisa kita sadari oleh diri sendiri maupun orang lain yang menyadarkan. Contoh konseling adalah seorang siswa yang cemas dan khawatir berlebihan akan pilihan kelanjutan studinya, sehingga dapat menghalangi pilihannya. Kemudian dia ke guru BK untuk berkonsultasi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Dapat banyak perbedaan definisi tentang psikologi yang diungkapkan oleh para ahli. Berikut beberapa ahli psikologi yang memberikan definisi tentang psikologi. Yang pertama, William James, ahli psikologi Jerman, yang memberikan definisi bahwa psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental, termasuk fenomena dan kondisi-kondisinya. Fenomena di sini maksudnya sebagai perasaan, keinginan, kognisi, berpikiran logis, keputusan, dan sebagainya. Yang kedua, Kenneth Clark dan George Milter mendefinisikan bahwa psikologi sebagai studi ilmiah mengenai perilaku. Ruang lingkupnya mencakup berbagai proses perilaku yang dapat diamati, seperti gerak tangan, cara berbicara, perubahan kejiwaan, dan proses yang hanya dapat diartikan sebagai pikiran dan mimpi. Yang ketiga, Plato dan Aristoteles mendefinisikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Psikolog memiliki latar belakang pendidikan dengan menempuh program psikologi dalam strata 1 atau biasa disebut dengan S1. Kemudian, menempuh program magister profesi psikologi untuk mendapatkan gelar sebagai seorang psikolog. Selama studinya,
psikolog akan lebih dibebankan pada materi-materi mengenai teori yang berkaitan dengan manusia, dinamika perkembangan manusia, dan kemampuan dalam menganalisa, serta psikoterapi untuk membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Psikolog memiliki bidangnya masing-masing. Ada psikolog klinis, psikolog industri dan organisasi, psikolog perkembangan, psikolog sosial, dan psikolog pendidikan. Psikolog harus dapat mencari penyebab non-medis dari suatu gangguan psikologis, mulai dari seorang tersebut lahir, bagaimana pola asuh oleh orang tua, apa saja yang kejadian yang dialami oleh individu sepanjang hidupnya sampai pada masa sekarang. Hal tersebut penting untuk dapat menelusuri penyebab dari gangguan yang ditimbulkan. Jadi, psikolog tidak bisa membaca wajah. Perlu observasi dan catatan detail agar dapat ditentukan diagnosanya, tidak hanya sekedar duduk dan mendengarkan bercerita. Psikolog memiliki kemampuan yang kompeten untuk dapat memberikan tes-tes psikologi seperti tes IQ, tes kepribadian, dan tes-tes yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan kliennya. Di antara sekian banyak bidang psikolog, yang paling mirip dengan psikiater adalah psikolog klinis. Psikoterapi. Psikoterapi adalah metode terapi yang bertujuan membantu pasien dalam mempelajari cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah atau kesulitan dalam hidup. Dalam sesi terapi, pasien akan diminta untuk membuka diri dan menceritakan tentang keluhan yang dialami. Durasi proses psikoterapi tergantung pada kedalaman masalah pasien. Jika masalah memang bisa diselesaikan segera, pasien hanya perlu menjalani beberapa sesi terapi. Sementara untuk masalah yang lebih kompleks, pasien bisa saja membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Biasanya psikoterapi berfokus pada pemecah masalah yang tujuan akhir tertentu yang ingin dicapainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang social work. Dalam pekerjaan sosial, konseling bisa dikatakan sebagai tugas, teknik, pendekatan, atau keterampilan yang terutama digunakan dalam metode casework dan group work. Konseling sebagai terapi perseorangan melibatkan serangkaian strategi dan teknik pekerjaan sosial yang ditunjukkan untuk membantu individu-individu yang mengalami masalah perseorangan atau berdasarkan relasi satu persatu, one-to-one relation. Konseling berdasarkan perspektif pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu membangun relasi, menggali masalah secara mendalam, dan menggali solusi alternatif. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam tahap menggali solusi alternatif ini adalah bahwa klien memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk memilih sendiri beberapa alternatif yang paling sesuai dengan aspirasi dan keadaannya. Karena itu, istilah yang tepat adalah konseling dengan klien dan bukan konseling untuk klien. Tugas pekerja sosial adalah membantu klien memahami dan menjelaskan konsekuensi-konsekuensi dari masing-masing alternatif yang tersedia, dan umumnya bukan memberikan saran atau pilihan secara sepihak kepada klien. Berikutnya adalah jenis-jenis metode pekerjaan sosial. Dibagi menjadi 2, yaitu metode pokok dan metode bantu. Dalam metode pokok ada 3 jenis, yaitu social casework, social group work, dan community organization. Dalam social casework, yaitu bimbingan sosial individu atau perseorangan, adalah suatu rangkaian pendekatan teknik pekerjaan sosial yang ditunjukkan untuk membantu individu yang mengalami masalah berdasarkan relasi antara pekerja sosial dengan seorang penerima pelayanan secara tatap muka. Yang selanjutnya yaitu social group work. Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok,
Jadi, bimbingan sosial kelompok digunakan untuk membantu individu dalam mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan kelompok atau lingkungan sosialnya, dengan kondisi tertentu atau membantu kelompok mencapai tujuannya. Yang selanjutnya yaitu community organization. Bimbingan sosial dengan masyarakat sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat serta menekankan dengan adanya prinsip peran serta atau partisipasi masyarakat. Upaya tersebut cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan bidang tertentu di masyarakat seperti kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu metode bantu. Metode bantu dibagi menjadi 3, yaitu aksi sosial, administrasi kesejahteraan sosial, dan penelitian pekerjaan sosial. Yang pertama yaitu aksi sosial, merupakan upaya menggerakkan masyarakat untuk mendapatkan atau menciptakan sumber-sumber dalam memenuhi kebutuhannya. Pekerja sosial berupaya memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk menyadari kekurangan, memahami akan potensi dan sumber yang dimiliki dan berupaya mengatasi masalah secara bersama-sama. Yang kedua yaitu administrasi kesejahteraan sosial. Administrasi kesejahteraan sosial adalah suatu proses penyelenggaraan dan pelaksanaan usaha kerjasama sekelompok yang terorganisir dengan baik, dengan menggunakan sumber fasilitas yang ada untuk memberikan pertolongan sosial kepada masyarakat agar dapat meningkatkan fungsi sosial dan taraf hidupnya. Yang ketiga yaitu penelitian pekerjaan sosial. Penelitian pekerjaan sosial adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah untuk memperoleh informasi tentang berbagai permasalahan sosial, baik aktual maupun potensial, dalam upaya meningkatkan mutu pengetahuan pekerjaan sosial maupun kualitas pelayanan sesuai tujuan pekerjaan sosial. Fungsi administrasi kesejahteraan sosial. Yang pertama, pengumpulan data dan sumber. Yang kedua, analisa terhadap situasi sosial, pelayanan sosial untuk menentukan kebutuhan manusia. Yang ketiga, perumusan dan penentuan tujuan pelayanan kesejahteraan sosial. Yang keempat, pengorganisasian usaha pertolongan atau pelayanan kesejahteraan sosial. Yang kelima, manajemen usaha pertolongan atau pelayanan kesejahteraan sosial. Yang keenam, komunikasi sosial. Yang ketujuh, tata usaha. Yang kedelapan, partisipasi masyarakat. Perbedaan antara bimbingan dan psikoterapi. Jika bimbingan memberikan informasi dan orientasi tertentu kepada individu yang membutuhkan. Jika psikiater menyembuhkan atau menghilangkan gangguan kejiwaan yang diderita oleh pasien. Lalu ada perbedaan konseling dan psikoterapi. Prosesnya, jika konseling melalui wawancara konseling sebagai alat utama. Jika psikoterapi menggunakan obat penenang. Lalu ada perbedaan psikologi dan psikiater, yaitu psikologi lebih cenderung melihat orang yang kondisinya yang dapat dibantu secara efektif dan perawatan psikologis. Ini mungkin termasuk masalah perilaku, kesulitan belajar, depresi, dan kecemasan. Sementara psikiater cenderung memperlakukan orang yang memerlukan pertimbangan medis, psikologis, dan sosial. Ini biasanya orang dengan kondisi kompleks, misalnya depresi berat, skizofrenia, hingga gangguan bipolar. Lalu ada perbedaan antara social work atau pekerja sosial dengan psikiater. Pekerja sosial merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Pekerja sosial dengan pengetahuan tentang perilaku manusia dapat mudah mengenai klien mereka, memahami masalah perilaku mereka, dan menyelesaikan masalah.
Dengan cara ini, pekerja sosial akan melakukan pekerjaan mereka serta membantu orang tersebut keluar dari masalah. Sementara psikiater lebih fokus pada perubahan-perubahan biologis atau fisiologis yang terjadi dalam diri individu yang menyebabkan atau disebabkan oleh masalah yang dihadapi individu tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang sedang depresi perlu diberikan obat-obatan anti depresi.